kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Apakah kita takut dengan itu? Atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan yang kedua dengan cara-cara lain. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal itu. Expect only 2.7% growth in 2023, and recession risks are rising for many countries. 2021, 2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara, akibat hilirisasi itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Juga mereka tuh tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju menjadi negara maju, juga banyak yang nggak rela. Sahabat Bagi Media, Indonesia kembali mendapatkan tantangan dalam langkahnya menuju negara adidaya baru dunia. Hal ini tentu datang dari Dana Moneter Indonesia atau IMF, yang meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Apalagi, karena sekarang Indonesia sedang rajin-rajinnya untuk meningkatkan smelter dalam negeri, membuat negara lain resah dan panas untuk gimana caranya mengacaukan ekonomi negara kita. Kalau kita survei dari elektabilitas seluruh dunia yang menentang Indonesia, tidak ada tuh negara dari blok timur yang mengecam Indonesia dalam hilirisasinya, kebanyakan dari negara yang asal-usulnya negara penjajah pada zaman Baholo dahulu. Lantas, apakah negara blok timur yang dipimpin Mr. Putin dan Paman Xi Jinping, termasuk yang mendukung Indonesia? Apakah impian menjadi negara maju akan terkubur begitu saja? Mari kita bahas bro, tanpa banyak basa-basi lagi. Ini kita bahas berita lebih lanjut. Sahabat Bagi Media, negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar, tidak hanya besar dalam wilayah saja, namun juga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan mempunyai banyak sekali sumber daya alam. Baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam alami seperti air, angin, cahaya matahari, udara, dan lain sebagainya. Sementara, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lebih didominasi oleh barang-barang tambang. Barang tambang yang ada di Indonesia pun banyak sekali. Indonesia kaya akan barang tambang, dan mempunyai banyak sumber berbagai barang tambang yang dimiliki oleh Indonesia, antara lain, minyak bumi, batu bara, timah, nikel, emas, intan dan lain sebagainya. Sumber-sumber barang tambang ini sekaligus menjadi sumber kekayaan bangsa Indonesia, tetapi miris nasib bangsa Indonesia selama puluhan, bahkan ratusan tahun, kekayaan alam Indonesia terus-menerus diambil, bahkan dicuri oleh para penjajah. Sahabat Bagi Media, bahkan hingga era modern saat ini, di mana Indonesia tengah berupaya mengolah hasil tambangnya sendiri, Uni Eropa, Amerika Serikat, WTO, hingga terbaru, IMF, menolak program hilirisasi tersebut. Pernyataan kontroversial IMF tersebut langsung direspon oleh para menteri hingga semua menteri terkejut dengan ini. Sebagai bangsa berdaulat dan berkembang, Indonesia malah terus ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Langkah hilirisasi ini juga sebetulnya selaras dengan amanat Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat. Merespon pernyataan IMF ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tidak akan tinggal diam, bahkan, ia akan menemui langsung Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, guna menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi. Sebagaimana diketahui, proyek hilirisasi menjadi program andalan Presiden Joko Widodo, di mana hasil komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah. Dari hasil pertambangan hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju, karena kelak dengan hilirisasi Indonesia tak akan mengekspor barang mentah,
melainkan barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik, yang saat ini sedang dibutuhkan dunia. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin, mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini, harus diinformasikan secara berkala, dengan menekankan, pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya, perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Presiden Joko Widodo secara tegas mengungkapkan, akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan, dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas, yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Keberhasilan Indonesia dalam menciptakan surplus dalam negeri tersebut, memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi, di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit, hingga tembaga, dan emas, yang diharapkan akan segera diumumkan. Menurut Presiden Jokowi, sumber daya alam ini, harus dimanfaatkan secara maksimal, bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal, bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa, juga merasakan manfaat yang signifikan, dari pembangunan yang ada. Sahabat bagi media, keberhasilan Indonesia ini, tentu tidak membuat semua pihak senang. Dunia, Eropa dan Amerika khususnya, adalah dua negara yang paling dirugikan, dalam kesuksesan Indonesia, menjadi negara industri maju, dengan berkembangnya industri Indonesia, dominasi Barat di wilayah Asia, bahkan dunia, tentu akan terancam. Indonesia bisa saja membalikkan keadaan, dan mengalahkan Barat, dalam hal ekonomi. Karena, ketakutan inilah, IMF sebagai tangan kanan dan senjata ekonomi Barat, terpaksa harus ikut turun tangan, mendesak Indonesia, agar menghentikan seluruh program hilirisasinya. Jadi, satu-satunya pihak terbaik saat ini, adalah Indonesia harus bergabung dengan kelompok ekonomi yang lebih besar, agar tidak terus-menerus dirugikan. Memberi ketentuan, adalah salah satu alternatif terbaik yang dimiliki Indonesia, dengan bergabung dengan BRICS. Indonesia akan mendapatkan dukungan finansial, hingga, teknologi untuk bertransformasi, menjadi negara maju dunia yang akan datang. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurrah! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration.
Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.